Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Mudah-mudahan selalu keadaan sehat dan dalam ridhonya Allah. Baik, pada hari ini kita pertemuan kedua ya, pelajaran kimia bersama Ibu Saada di kelas 11 IPA. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Mari kita buka pembelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita masih melanjutkan tentang materi hidrokarbon dan minyak bumi. Nah, terutama pembagian dari hidrokarbon itu sendiri. Hidrokarbon itu senyawa yang tersusun dari atom C dan C karbon dan H hidrogen. Berdasarkan bentuk rantai dan jenis ikatan, hidrokarbon dibagi. Kalau berdasarkan bentuk rantai, hidrokarbon terbagi menjadi alifatik dan yang kedua alisiklik dan yang ketiga aromatik. Apa bedanya? Kalau alifatik itu rantai lurus, ya. Kalau alisiklik dia bentuknya lingkaran, siklik itu lingkaran. Sedangkan aromatik ini pelajaran kelas 12 nanti ya, yang memiliki cincin benzena. Sedangkan hidrokarbon berdasarkan jenis ikatannya terbagi menjadi 3, yaitu alkana, alkena, alkuna. Nah, ini yang kita akan bahas untuk hari-hari selanjutnya. Khusus hari ini kita bahas terlebih alkana. Ya, alkana itu adalah suatu rantai karbon dalam senyawa hidrokarbon ya. Jadi kalau alkana itu akhirannya ana. Contohnya sini C-nya 1 namanya metana. Kalau C-nya ada 2 namanya etana. Nah, kalau dia rangkap 2 akhirannya ena, suatu alkena. Jadi kalau C-nya 2 jadi etena. Nah, kalau yang rangkap 3 ini suatu senyawa alkuna. Akhirnya jadi una. Jadi kalau C-nya 2 jadi etuna. Nah, yang tadi yang bentuk siklik itu namanya kalau C-nya ada 3 namanya siklopropana. Kenapa dia siklo? Karena membentuk lingkaran ya. Kalau dia lingkarannya ada 4 jadi siklobutana. Kalau dia ada 5 jadi siklopentana. Ya, bentuknya siklik. Yang ini tadi ya, alifatik, ada siklik, ada aromatik. Nah, kalau yang atas ini termasuk yang alifatik, yang bawah ini alisiklik. Nah, yang ini termasuk yang mana? Termasuk yang aromatik. Kenapa? Karena memiliki cincin benzena. Ini namanya cincin benzena. Cincin benzena itu adalah C-nya ada 6, H-nya ada 6. C6H6 memiliki 3 ikatan rangkap yang selang-seling ya. Oke, ini namanya benzena. Nanti lebih jelasnya di kelas 12. Nah, sedangkan berdasarkan jenis ikatannya tadi, hidrokarbon terdiri dari jenuh dan tidak jenuh. Yang jenuh cuma satu, yaitu alkana. Sedangkan yang tidak jenuh, yaitu alkena dan alkuna. Kenapa tidak jenuh atau tak jenuh? Karena alkena dan alkuna ini memiliki ikatan rangkap. Sedangkan alkena tidak memiliki ikatan rangkap, dia ikatannya tunggal. Alkena rangkapnya ada 2, sedangkan alkuna memiliki kata rangkapnya sebanyak 3. Oke, sekarang kita bahas dulu tentang alkana. Alkana ini tadi termasuk senyawa hidrokarbon yang jenuh ya. Dia memiliki ikatan tunggal nih ya, ikatannya tunggal. Terus rumus umumnya CnH2n plus 2. N ini menunjukkan jumlah atom karbon. Kalau C-nya 1 berarti kalikan saja H-nya ada berapa? 2 kali 1 tambah 2. Jadi 2 tambah 2 4. Jadi C-nya 1 atau CH4 gitu ya. Oke. Untuk sifat deret homolog mempunyai sifat kimia mirip. Kemudian punya rumus umum yang sama, perbedaan MR antara dua suku berurutannya sebesar 14. Makin panjang rantai karbon, makin tinggi titik didihnya. Jadi makin panjang rantai karbonnya, maka makin tinggi titik didihnya untuk bereaksi. Nah, ini urutan deret homolognya ya. Kalau C-nya 1, H-nya berapa tadi sesuai rumus CnH2n plus 2. Ini tadi ya, CnH2n plus 2. Nah, kita gantikan jadi H-nya ada 4. Namanya apa? Metana. Kalau C-nya 1 awalnya metana. C-nya 2 namanya etana. C-nya 3 hanya 8 propana. C4 H10 namanya butana. C5 H12 pentana. C-nya 6 H14 heksana. C7 H16 heptana.
C8H18 oktana, C9H20 nonana, C10H22 dekana. Sebenarnya yang wajib kalian hafal itu yang C-nya 1 sampai 10. Yaitu dihafalkan karena ini penting untuk tata nama yang akan kita pelajari di bab ini. Ya, kalau C-nya 1 metana, C-nya 2 etana, dan seterusnya. Untuk yang C-nya 11 sampai 20, ini informasi saja. Tidak wajib kalian hafalkan. Ya, kalau C10H22 dekana, C11H24 undekana, dan seterusnya sampai ekosana. Nah, ini data tambahannya, titik lebur, titik didih, massa jenisnya, dan wujud pada suhu kamar. Jadi kalau metana sampai dengan butana itu bentuknya gas, pentana sampai dengan dekana, tetradekana itu cair, dan oktadekana dan ekosana berbentuk padat. Jadi ingat nanti tugas kalian itu dihafalkan dari C1 sampai C10. Untuk tata nama alkana, kalian wajib cari dulu mana rantai yang terpanjang. Kemudian beri nomor dari yang terdekat dengan cabang dan beri nama-nama cabangnya. Cabang itu yang akhirnya il, alkil, atau rumus umumnya CnH2n plus 1. Ya, jadi urutannya cabang dulu ditulis, diikuti nama rantai induk, tulis nama cabangnya, kemudian di antara angka dan angka diberi koma, sedangkan angka dan huruf diberi tanda strip. Jika terdapat cabang yang berbeda, cabang diurutkan menurut abjad. Oke, kita lihat ya contoh soalnya. Sebelumnya kita lihat dulu jenis cabangnya. Di sini kalau C-nya 3 lurus namanya normal propil ya. Kalau C-nya bentuknya segitiga namanya isopropil. Kalau C-nya 4 itu normal butil atau disingkat N-butil. Kalau C-nya seperti ini membentuk segi itu namanya isobutil, ada sek-butil sama tersier butil. Ya, ini tambahannya. Oke, ini contohnya ya. Kalian perhatikan dengan fokus ya biar paham. Kita lihat C-nya ya, lurus ya. C-nya ada berapa hitung? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang saya lingkari, ini dan ini nah di luar ya ini adalah suatu cabang. Jadi kalian lingkari dulu atau yang sebagai rantai lurus ini ya sebagai utamanya. Berapa jumlah tadi? Ada 6. Kalau C-nya ada 6 namanya apa tadi? Heksana. Heksana. Oke, kemudian beri nomor yang terdekat dengan cabang. Ini kan cabangnya ada 2 ya. Kalau kita mulai dari sini ada 1. Jadi yang lebih banyak dari sini. Kita mulai dari angka 1 berarti ini nomor 2, ini nomor 3, 4, 5, 6. Oke, di nomor 2 ada berapa metilnya? Ini metilnya ada 2. 1, 2. Maka metilnya diberi nama ada 2 metil, ini juga ada metil. Metilnya ada berapa sekarang? Ada 3 ya. 3 di nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2,2,5 trimetil ya. Oke, ini. Kemudian nomor 3-nya ada apa? Ada etil. Etil di nomor 3. Jadi kita abjad, sesuai abjad 3 etil, 2,25 trimetil. Yang utamanya tadi adalah heksana. Angka dengan huruf tanda dipisahkan dengan strip. Angka dengan angka dipisahkan dengan koma. Oke, masih belum jelas ya. Oke, kita contoh soal yang kedua. Nah, lihat ini yang saya kotakkan berarti ini rantai utamanya yang terpanjang. Beri nomor dengan yang terdekat cabang. Cabangnya yang terdekat dari sini ya, dari sebelah kanan. Oke, beri nomor ya. Tadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau C-nya 5 apa namanya? Pentana. Cabangnya nomor berapa? 2. Nomor 2 itu ada apa? Metil. Jadi namanya sekarang nomor 2 ada metil di 2 metil. Nggak ada cabang lain ya. Tinggal rantai induknya. Apa tadi? Pentana. Jadi 2 metil pentana. Satu lagi ya. Contohnya untuk penguatnya. Langkahnya sama. Cari yang terpanjang lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini 5 tadi apa? Pentana. Cabang nomor yang terdekat dari kiri atau kanan? Kanan apa kiri?
dari kanan ya. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nomor 2 metil 3 etil pentana. Ya, kenapa tidak tulis seperti ini? Karena dia tidak mengikuti abjad. Jadi dari abjad dulu yang E. Jadi namanya 3 etil, 2 metil, baru yang utamanya pentana. E sama M kan 2 E ya, jadi E-nya di depan, baru metilnya. Oke, bukan yang ini ya penulisannya. Oke, contohnya ini sama ya langkahnya berikutnya. Ini ya, ini nomor 2 sama 3 ada metilnya 2 jadi dimetil, pentana. Kemudian contoh yang keempat. Ya, ini terpanjangnya angka berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian cabangnya dari mana? Kiri atau kanan? Dari kanan ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 2,5 dimetil, nomor 3, 4-nya ada etil. Nomor 3 ya, 1, 2, 3, 3 etil. Jadi sekarang 3 etil 2,5 dimetil heksana. Semoga paham ya apa yang dijelaskan tadi. Jadi utamanya dulu baru yang cabang. Oke, yang berikutnya ada isomer alkana. Isomer itu apa? Sunyi karbon punya rumus molekul sama, tapi rumus struktur berbeda. Misalnya ini ya, 1, 2, 3, 4. C-nya sama nih, ada 4. Cuman strukturnya ini, yang ini 1, 2, 3, 4. Sama C-nya 4, cuman strukturnya ini. Kalau ini lurus, ini membentuk cabang. Tapi jumlah C-nya sama. C-nya ada 4, H-nya ada 3 tambah 3, 6, 6 tambah 2, 8, 8 tambah 3, 11. Jadi C4H11 ya. C4H10, maaf. C4H10, ini H-nya ini salah ya. Seharusnya hanya 1. Ya, oke, lanjut. Sifat-sifat alkana pada suhu kamar tadi jelaskan kalau C1 sampai C4 itu berwujud gas, C5 sampai 17 berwujud cair, C18 dan seterusnya berwujud padat. Kalau dilakukan dalam air itu hidrokarbon ini lebih mudah larut dalam senyawa non-polar. Tapi kalau senyawa larut dalam air itu lebih sukar. Oke. Kalau dengan parafin kurang reaktif. Parafin itu apa? Parafin itu seperti lilin ya, lilin. Jadi semakin panjang rantai karbon semakin berkurang kereaktifannya. Oke, ini isomer pada alkana tadi ya. Isomer tadi adalah rumus molekul sama tapi bentuk berbeda. Ya, ini untuk heksana aja ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 4 isomernya. Perbedaan titik lebur dan titik didih bisa kalian baca nanti. Kalau titik didih dan titik lebur relatif rendah, semakin banyak atom karbon akan semakin panjang rantai karbon suatu alkana, semakin tinggi titik didih dan leburnya. Ingat saja kalau semakin panjang rantainya, semakin tinggi titik didih dan leburnya. Semakin banyak cabang pada rantai karbon, semakin rendah titik didih dan leburnya. Apa sih kegunaan alkana? Alkana ini adalah komponen utama dari gas alam dan minyak bumi. Ya, ini sangat penting bagi kehidupan kita. Bayangkan kalau kita tidak punya bensin atau tidak bisa isi gas kompor di rumah kita. Ya, kita akan kesulitan ya untuk beraktivitas sehari-hari. Nah, kegunaannya bisa sebagai bahan bakar, pelarut seperti pelarut di lab atau spiritus ya, sumber hidrogen, untuk pelumas ya, untuk kendaraan motor, bahan baku industri dan bahan baku sintesis senyawa. Jadi sangat penting ya alkana ini di kehidupan kita sehari-hari. Ya, reaksi-reaksi alkana itu ada 3. Yang pertama pembakaran. Pembakaran itu pasti menggunakan oksigen. Contohnya di sini suatu propana dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 plus H2O. Ingat namanya pembakaran itu pasti menghasilkan CO2 atau karbon dioksida dan air. Kalau dia pembakaran sempurna itu menghasilkan CO2 dan H2O, tapi kalau tidak sempurna menghasilkan karbon monoksida ya dan H2O. Karbon monoksida ini berbahaya bagi hati dan jantung kita ya. Jadi hati-hati ya kalau pembakaran itu harus butuh oksigen yang cukup. Jangan manasin motor atau mobil dalam kondisi yang tertutup ya, itu berbahaya. Karena yang dihasilkan adalah gas CO.
Kalau substitusi itu penggantian ya. Misalnya ini CH4 tambah Cl2. Nah, H-nya ini digantikan dengan 1 Cl di sini. Jadi H-nya sisa 3, Cl-nya bertambah 1 dari sini. Sekarang H yang dari CH4 ke Cl, jadi HCl. Itu ya, gantiin saja tukeran. Sedangkan cracking itu adalah pemutusan rantai karbon menjadi potongan-potongan lebih pendek. Misalnya C14H30 di cracking, dipotong jadi bagi 2 ya. C-nya 7, masing-masing 7, H-nya 30 ini bagi 2 jadi 16 dan 14. Ya, latihan ya. Ini ada 2 soal untuk struktur dari alkana. Jadi kalian tulis nama dari struktur ini, nama alkananya apa, cabangnya dari mana mulainya tadi ya. Cari yang terpanjang dulu. Nah, ini ya. Yang kedua juga. Sedangkan yang ketiga teori yang sebutkan wujud alkana berdasarkan pembeda titik-titiknya. Yang keempat reaksi apa saja yang terjadi pada alkana. Oke. Tetap semangat ya. Itu tadi penjelasannya. Semoga bermanfaat dan dikerjakan tugasnya tepat waktu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dan bahagia.